Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat ya? Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan pertemuan rapat koordinasi rutin ya, bulanan tim penggerak PKK Desa Bajingkulon. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bajingkulon, Ibu Sudini, beserta timnya. Yang saya hormati Ibu Lilis, yang saya hormati ibu-ibu peserta rakor Tim Penggerak PKK Desa Bajingkulon yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, berkah dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkesempatan menghadiri pertemuan rutin ini dalam kondisi sehat semuanya nggih. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Iya, dari Pokja 4 akan menyampaikan sedikit materi mengenai IFA ya. Tapi sebelumnya saya menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua, bahwasannya memang DB sedang mengancam ya, masih menjadi virus nggih. Virus yang harus kita hindari ya, harus kita berantas nggih. Karena memang sedang semuanya merata, Bu. Ada kasusnya, ada bahkan di desa Pesanggerahan ya, Ibu pernah mendengar kasusnya yang meninggal, yang DB. Ada satu, Bu, untuk desa Pesanggerahan itu DB meninggal, usianya SMP kelas 2. Iya, SMP 3 nggih. Ya itu sudah ke arah shock nggih, dengue shock syndrome. Jadi dibawa ke rumah sakit itu sudah kondisi kejang. Ya, jadi ya sudah tidak bisa dilakukan pertolongan nggih, karena adanya keterlambatan. Ya, jadi memang untuk DBD ini ya, jadi virus dengue ini perjalanan penyakitnya itu 2-7 hari. Kemudian fase setelah panas itu malah yang sedang kritis nggih. Jadi setelah panas turun nggih, biasanya kan panas berapa hari nggih? 2-5 hari nggih. Kemudian panasnya turun. Nah itu trombosit itu turun, nggih, kritis, nggih. Nanti di saat dia bisa bertahan di kritis itu, nanti trombositnya akan perlahan naik. Tapi kalau misalkan di fase kritis itu semakin turun, nah itu yang kondisinya semakin dari kesadarannya itu langsung menurun, nggih, dari mungkin biasanya kalau tanda-tanda shock itu kan berkeringat nggih, beringat sampai ya keringat dingin sampai mungkin bajunya basah ya, bajunya basah sampai mungkin ganti berkali-kali. Apalagi waktu yang kejadian ini itu anak-anak ya, anak-anaknya dan kondisinya itu gemuk sehingga dehidrasinya itu tidak kelihatan. Ya, jadi ini buat kewaspadaan bagi kita semua warga Bajingkulon ya, ibu-ibu sebagai penggeraknya ya, sebagai orang yang
pertama kali nggih untuk bisa meneladani nggih di masyarakat, khususnya untuk bagaimana kita pencegahan upaya demam berdarah ini ya. Yang hanya kita lakukan itu dengan PSN mandiri yang hanya bisa kita lakukan ya. Karena kemarin setelah kejadian itu juga di fogging ya, tapi kan kalau fogging sebenarnya hanya untuk ya menghilangkan nyamuk-nyamuk dewasa ya, tapi yang mau jadi nyamuk itu masih di situ ya, jentik-jentik nyamuknya. Dan mungkin karena itu anak sekolah dan di rumah saja ya, berarti di daerah situ ya, di daerah situ karena kebetulan tetangga depan rumahnya juga sakit DB ya. Jadi kalau ini DB-nya nggak konangan. Jadi begitu meninggal baru terdiagnosa DBD ya. Kalau yang di desa kita kemarin di warga RT 3 juga DB nggih, Bu Marning nggih itu, tapi tertangani. Yang putranya itu Bu Suparti ya, itu kan DB ya. Jadi memang kita juga dalam misalnya menghadapi anak sakit nggih, atau orang tua sakit, misalkan sekiranya harus dirawat ya, mungkin ibu harus sedikit tegas ya untuk memang harus dibawa ke rumah sakit misalnya ya. Kadang kan ini anak yang meninggal ini nggak mau diinfus Bu. Sebenarnya H-1 itu sudah dibawa PKU. Di sana mau diinfus karena takut jarum, alasannya tidak begitu ini ya Bu. Maksudnya kan kita sebagai orang tua harus bisa, harus bisa mengalahkan ya sedikit memaksa ya untuk hal-hal yang sifatnya urgen, kan kita tidak boleh manut anak, Jadi kalau masalah kesehatan seperti ini, kalau nggak mau diinfus terus orang tuanya manut saja malah pulang, nah ini kan yang beresiko sangat membahayakan. Ya, jadi buat pengingat kita, untuk panjenengan semua, apabila ada tetangga, saudara ataupun keluarga yang sakit yang sekiranya memang harus dirawat dan dianjurkan untuk dirawat, ya harus mematuhi saja. Karena kalau DB ini demam turun bukan berarti sudah fasenya sembuh ya, tapi justru perjalanan penyakitnya itu nanti turun di fase kritis seperti pelana kuda. Jadi turun trombositnya, kemudian harus bisa naik menghadapi fase itu kan harus rehidrasi ya.